anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa lagi dengan Ustadz. Kenalkan nama Ustadz Puji Hidayat. Ustadz mengajar pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran. Walaupun belum bisa melakukan tatap muka di kelas, kita akan melakukan pelajaran secara daring. Sekarang Ustadz akan memberikan pembelajaran di kelas 3. Materi pelajaran pertama yaitu tentang teladan pada Nabi Muhammad SAW. Adapun kompetensi ataupun kemampuan yang harus anak-anak Ustaz dapatkan yaitu yang pertama, menunjukkan sikap percaya diri. Yang kedua, memahami kisah teladan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, memahami hadis terkait dengan perilaku percaya diri. Sikap percaya diri. Apabila kita ingin mencapai sesuatu yang ingin kita dapatkan, maka yang harus kita miliki adalah salah satunya sikap percaya diri. Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan bagi kita semua, merupakan sosok panutan yang paling sempurna. Beliau memiliki semua yang bisa kita contoh dalam melakukan semua kegiatan. Telah beliau contohkan bagaimana cara melakukan sesuatu yang baik. Nabi Muhammad memiliki sikap yang percaya diri, seperti dalam berdakwah, dalam segala hal, berdagang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, meskipun mendapatkan banyak rintangan Nabi Muhammad dalam melakukan dakwahnya, Nabi tidak pernah merasakan dia itu merasa lemah. Tapi Nabi selalu percaya diri bahwa dia bisa, dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, anak-anak semuanya harus bisa dan mampu memiliki sikap percaya diri apabila ingin mencapai tujuan dan cita-cita anak-anak semuanya. Oke, bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan sikap percaya diri? Namun sebelum itu, Ustaz akan tunjukkan ciri-ciri orang yang memiliki sikap percaya diri. Yang pertama, orang yang memiliki sikap percaya diri, dia tidak akan minder dengan keadaannya. Dia tidak akan merasa dirinya itu lemah, dirinya itu bodoh, tapi dia akan merasa dirinya itu bisa melakukan semua hal. Yang penting dia mau berusaha. Dan yang kedua, tidak takut berhadapan dengan orang lain. Walaupun dia menghadapi orang yang banyak, dia akan tetap berani kalau dia memiliki sikap percaya diri. Dan yang ketiga itu berani melakukan hal yang baik. Ya, kalau hal yang baik dia akan berani melakukan, tapi bukan melakukan hal yang buruk. Dan yang keempat adalah tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Jadi orang yang memiliki sikap percaya diri, dia tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Diajak teman untuk melakukan perbuatan jelek, dia nggak akan mau. Tapi kalau diajak untuk perbuatan yang baik, dia langsung mau. Maka itulah ada 4 ciri-ciri sikap orang yang percaya diri. Oke, kita akan lanjutkan. Cara memunculkan sikap percaya diri. Yang pertama adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
Karena orang yang bertawakal dalam mengerjakan sesuatu akan Allah berikan bantuan. Maka sebelum melakukan sesuatu, ingatlah pada Allah, berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Allah, minta mudahkan segala yang ingin kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, boleh itu menghafal, maka berdoalah terlebih dahulu supaya Allah mudahkan kita. Ya, akan Allah berikan pertolongan kepada kita. Adapun yang kedua, cara untuk memunculkan sikap percaya diri adalah jangan ragu-ragu, ya, karena ragu-ragu merupakan perilaku syaitan. Oleh sebab itu, tinggalkan rasa keraguan-raguan. Apabila kita ingin mengerjakan suatu hal, pastikan diri kita mampu mengerjakannya. Itu salah satu supaya kita tidak ragu. Maka bagaimana supaya kita percaya diri? Misalnya kita ingin tampil ke depan untuk membaca surah. Supaya kita tidak ragu-ragu untuk menampilkan ke depan, anak-anak ustadz harus hafal. Kalau tidak hafal surat yang ingin dibaca, tidak mungkin anak-anak ustadz mampu memunculkan sikap percaya diri untuk tampil di depan. Oleh sebab itu, supaya kita tidak ragu-ragu, kita harus memiliki kemampuan yang ingin kita lakukan. Maka harus rajin belajar tentunya, supaya kita tidak menghadapi sesuatu itu dengan rasa keraguan-raguan. Cara yang ketiga untuk memunculkan sikap percaya diri adalah jangan malu mengerjakan kebaikan. Ya. Memang Nabi Muhammad SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu merupakan sebagian dari iman. Tapi malu seperti apa yang Nabi Muhammad perintahkan? Bukan malu dalam mengerjakan tugas, bukan malu untuk tampil ke depan, bukan malu untuk bertanya, tapi malu mengerjakan suatu keburukan. Malu mencuri, malu mencontek, malu melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi Nabi bersabda al-haya'u minal iman, bukan bermaksud kita diperintahkan untuk malu dalam segala hal, tapi malu mengerjakan keburukan. Tapi untuk mengerjakan suatu kebaikan ataupun mengerjakan tugas yang semua itu harus kita lakukan adalah hal kebaikan, maka jangan malu, ya. Karena kalau kita malu-malu, maka tidak akan muncul sikap percaya diri. Ustaz, saya tidak berani tampil ke depan. Untuk apa malu? Kalau kita mengerjakan suatu kebaikan, maka jangan malu. Kalau kita malu-malu, maka kita tidak menunjukkan sikap percaya diri kita. Dan itu tadi adalah 3 cara untuk memunculkan sikap percaya diri. Kemudian adapun manfaat sikap percaya diri. Yang pertama, dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih mudah sukses. Yang ketiga, berpikir positif ke depan. Yang keempat, tidak mudah menyerah. Dan yang kelima, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Itulah sikap percaya diri. Baik anak-anak semuanya, demikianlah pembelajaran untuk meneladani sikap percaya diri, yaitu meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Untuk pembelajaran di pelajaran satu ini cukup sekian. Apabila ada yang belum paham dan belum jelas, boleh bertanya kepada Ustadz melalui pengantar ataupun di pesan WhatsApp. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa membaca Al-Quran, tambah terus hafalannya. Sekian dari Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.